Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara sekalian di grup WhatsApp Belajar Islam yang semoga diberkahi oleh Allah Rabbul Alamin, kita lanjutkan kajian kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kali ini membahas tentang sunnah-sunnah dalam sholat. Itu amalan-amalan yang disunnahkan di dalam sholat. Penulis berkata, Al-Mas'alatus Sadisah atau pembahasan ke-6, sunnah-sunnah dalam sholat. Sunnah-sunnah dalam sholat itu terbagi menjadi dua. Ada yang bersifat fi'liyah, perbuatan. Ada juga yang bersifat qauliyah atau ucapan. Adapun sunnah yang bersifat perbuatan adalah seperti mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Kemudian mengangkat kedua tangan ketika hendak ruku dan ketika bangkit dari ruku. Demikian pula tentunya menurunkan kedua tangan setelah itu. Jadi di sini di antara sunnah yang bersifat perbuatan, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan ketika hendak ruku, dan mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari ruku. Dasarnya atau dalilnya adalah karena Malik bin Al-Khuwairith ketika sholat, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Ketika hendak ruku pun beliau mengangkat kedua tangannya. Ketika mengangkat kepalanya dari ruku atau ketika bangkit dari ruku, beliau pun mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Demikian pula di sini saya tambahkan mengangkat kedua tangan ketika bangkit untuk rakaat yang ketiga. Setelah tasyahud awal bangkit ke rakaat ketiga. Itu pun disunnahkan bagi sholat yang rakaatnya 3 seperti maghrib atau 4 seperti sholat zuhur. Itu pun disunnahkan. Di antara dalilnya adalah hadis Nafi, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Nafi, Anna ibn Umar radhiyallahu anhuma kana idza dakhala fi shalah kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi wa rafa'a dhalika Ibnu Umar ila Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nafi bahwa Abdullah ibnu Umar jika hendak memulai sholat, beliau bertakbir, yaitu takbiratul ihram, dan mengangkat kedua tangannya. Berarti mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Kemudian wa idza raka'a rafa'a yadayhi, ketika hendak ruku pun mengangkat kedua tangannya. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, ketika mengucapkan sami'allahu liman hamidah, yaitu bangkit dari ruku, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Wa idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi. Kemudian ketika hendak bangkit dari rakaat yang kedua menuju rakaat yang ketiga, beliau pun mengangkat kedua tangannya. Jadi ada 4 tempat mengangkat kedua tangan itu.
di dalam sholat. Pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika hendak ruku, yang ketiga ketika bangkit dari ruku, yang keempat adalah ketika bangkit dari rakaat yang kedua menuju rakaat yang ketiga. Dan Abdullah ibnu Umar memarfu'kannya kepada Rasul. Maksudnya apa yang beliau lakukan dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis berkata, demikian pula meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dengan bersedekap pada dada ketika berdiri. Jadi sunnahnya adalah meletakkan tangan kanan di tangan kiri. Lalu kedua tangan ini diletakkan seraya bersedekap pada dada ya. Jadi bukan di bawah dada tapi di dada. Apalagi sebagian orang meletakkannya di bawah pusar. Nah, ini keliru. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah misalnya, dalam sahihnya Wa'il Ibnu Hujr berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra 'ala sadrihi." Aku pernah sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan bersedekap di atas dada. Jadi di dada. Kemudian di antara sunnah fi'liyah, sunnah yang bersifat perbuatan adalah melihat ke tempat sujud. Jadi mata kita melihat ke tempat sujud. Demikian pula merenggangkan kedua kaki ketika berdiri. Demikian pula mencengkram kedua lutut dengan kedua tangan seraya merenggangkan jari jemari ketika ruku. Di ketika ruku, kedua tangan kita mencengkram lutut dengan jari jemari yang direnggangkan. Juga di antara sunnah adalah meluruskan punggung serta menjadikan kepala sejajar dengan punggung ketika ruku. Jadi ketika ruku, punggung itu lurus dengan kepala yang sejajar dengan punggung. Itu sunnah-sunnah fi'liyah atau perbuatan. Adapun sunnah yang bersifat ucapan adalah seperti membaca doa istiftah. Dan doa istiftah itu beragam. Yang diantaranya adalah bacaan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Demikian pula yang masyhur adalah doa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya dan seterusnya. Kemudian di antara sunnah-sunnah dalam salat adalah membaca basmalah sebelum membaca Al-Fatihah. Kemudian membaca ta'awudz atau isti'adzah. Sebelum Fatihah membaca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Bahkan membaca basmalah sebagian mengatakan wajib karena basmalah bagian dari surah Al-Fatihah. Sebagian ulama seperti ulama-ulama Syafi'iyah. Selanjutnya di antara perkara sunnah dalam sholat adalah membaca amin. Setelah membaca surah Al-Fatihah, di akhirnya membaca amin. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin." Jika imam mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Kemudian di antara sunnah adalah membaca surah selain surah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah baca surah yang lain. Demikian pula menambah bacaan ruku dan sujud. Kemudian di antara sunnah adalah berdoa setelah bacaan tasyahud sebelum salam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, demikianlah beberapa sunnah-sunnah yang dilakukan di dalam salat. Semoga materi ini difahami dengan baik dan bermanfaat. Akhukum fillah Abu Sumayyah bin Sarbeni
Wassalamualaikum warahmatullahi